Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Penginjil Lukas dalam Injil hari ini mengisahkan bahwa ada beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Biasanya Yesus dimusuhi orang Farisi, bahkan sering menjebaknya dengan macam-macam soal agar bisa mempersalahkan dia. Ternyata ada juga beberapa orang Farisi yang bersimpati dengan Yesus dan menasehatinya untuk tidak pergi ke Yerusalem. Yesus tahu apa yang diucapkan orang Farisi itu benar adanya. Herodes memang sedang berusaha menyingkirkannya. Dulu Herodes ini telah memenggal kepala Yohanes Pembaptis, dan dia sekarang merasa cemas karena mengira korbannya itu bangkit lagi dalam diri Yesus. Akan tetapi, Yesus menolak usulan orang-orang Farisi itu. Ia akan tetap melanjutkan perjalanan dan pelayanannya. Yesus menegaskan bahwa Herodes tidak memiliki kuasa apapun atas dirinya. Herodes si serigala licik itu, maupun para pemuka agama Yahudi yang memusuhi dia, bahkan penduduk kota Yerusalem yang menyerukan, "Salibkan, salibkan dia," sama sekali bukan penentu kematian Yesus. Kematiannya merupakan penetapan Allah. Sesuai dengan kehendak Allah yang telah dinubuatkan para nabi, Yesus akan dibunuh di Yerusalem. Yesus sadar bahwa Yerusalem adalah tempat dibunuhnya para nabi. Dan di kota itu, dia juga akan dibunuh. Di kota itu rasa takut akan Tuhan tidak ada lagi. Kota itu hanya menyisakan kekerasan, penindasan, dan pembunuhan. Yerusalem yang sebenarnya adalah rumah bersama umat Israel sudah kehilangan sukacita, kegembiraan, dan sorak-sorai. Yerusalem telah berubah. Wajahnya dingin membeku. Ia menyangkal maksud Tuhan dan tidak mampu mewujudkan damai sejahtera seperti arti namanya. Yerusalem telah berbuat jahat, membunuh, merajam utusan Tuhan. Yerusalem terlalu angkuh. Padahal Allah sangat mengasihi mereka dan senantiasa mau menyelamatkan mereka, ibarat induk ayam rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya
untuk melindungi mereka dari bahaya burung pemangsa. Yesus memutuskan untuk tidak mundur dari perjalanannya menuju Yerusalem. Pergi ke Yerusalem berarti siap menerima tangan besi tentara Roma, siap menerima kekerasan hati para pemimpin agama. Yesus tahu bahwa perjalanan menuju Yerusalem adalah perjalanan menuju salib, menuju kematiannya. Seharusnya kita bertanya, kenapa Yesus mau melakukan itu semua? Mengapa Yesus menghampiri kematiannya sendiri? Yesus tahu akan kehendak Bapanya, bahwa melalui kematiannya Dia akan menyelamatkan manusia. Bukan hanya manusia yang ada di Yerusalem, tetapi seluruh umat manusia. Nampaknya secara manusiawi, akhirnya Yesus kalah oleh intrik para musuhnya yang berhasil menangkapnya, mengadilinya secara tidak adil, bahkan membunuhnya. Akan tetapi sesungguhnya Dialah yang menang. Karena justru melalui kematiannya yang dipersembahkan secara sukarela dan dalam ketaatan pada kehendak Bapa, keselamatan datang kepada manusia. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata tentang Yerusalem, "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Ucapan Yesus yang sama ini dapat juga ditujukan kepada kita. Apakah kita juga tidak mau dikumpulkannya di bawah sayap-sayapnya? Sudah benarkah cara kita menanggapi cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita? Rasul Paulus memberi nasihat-nasihat yang membangkitkan semangat agar kita hidup layak di hadirat Tuhan. Sebagaimana disampaikannya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengajak kita juga untuk berani melawan kuasa kegelapan atau kuasa iblis di dunia dengan mengandalkan kuasa Tuhan sendiri. Sekarang ini karya Kristus terus berlanjut melalui kehadiran kita umat beriman. Dan kita tidak boleh takut dalam menghadirkan kebaikan bagi dunia. Sebagaimana telah diberi teladan oleh Yesus sendiri kepada kita.